Kalau memang sudah ada laporan di Polda Metro Jaya, itu sangat kita sayangkan. Berarti dari pihak sana itu betul-betul ingin membungkam daripada klien saya untuk bercerita tentang hal-hal yang kebenaran. Foto pas muka dia merah sama aku ya habis ngomong bareng ada. Statement-statement di media yang menggiring opini ya, memojokkan nama baik Teknopi. Nama Pratiwi Novianti sepertinya tidak pernah sepi dari pemberitaan. Belum reda perseteruannya dengan pemilik klub malam, Hery Kunchoro, Novi dikabarkan tengah berselisih dengan seorang DJ yang tidak lain anak buah Hery Kunchoro. Melalui kuasa hukumnya, Novi disebut-sebut telah melayangkan somasi. Namun yang mengejutkan banyak pihak, Novi juga melaporkan seseorang berprofesi DJ ke Polda Metro Jaya. Lantas, benarkah jika orang yang dilaporkan Novi yang berprofesi sebagai DJ ialah DJ Marta? Kalau memang sudah ada laporan di Polda Metro Jaya, itu sangat kita sayangkan. Berarti dari pihak sana itu betul-betul ingin membungkam daripada klien saya untuk bercerita tentang hal-hal yang kebenaran. Ini yang sangat kita sayangkan. Kita juga tidak tahu bagaimana sehingga laporan itu diterima sama pihak Polda atau pihak kepolisian sehingga bisa ada terbit muncul LP. Dan kalau memang itu benar, saya sebagai kuasa hukum daripada DJ Marta pasti siaplah mendampinginya sampai tuntas. Yang selanjutnya itu pelaporan kami terhadap salah seorang DJ ya Pak. DJ yang sekarang pemeriksaan masih tahap saksi-saksi dan gelar perkara ya. Itu kami berharap ini juga bisa memenuhi rasa keadilan bagi semua, karena jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi proses penegakan hukum. Jangan sampai kemudian orang-orang dengan mudahnya menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta gitu. Dengan naiknya proses penyelidikan menjadi penyidikan ini kan sudah jelas bahwa memang diduga ya hal ini tidak terbukti gitu. Tinggal nanti kita tunggu press release dari kepolisian ya. Menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Oh begitu Pak. Menggiring opini, sehingga memang menyudutkan Teteh sendiri. Jadi memang DJ ini teman-teman sebenarnya orang yang memberikan informasi ya terhadap Teteh, terus juga kenal terhadap Teteh. Ada beberapa bukti transfer dari Teteh ya ke dia yang dia minta begitu, tapi kok kemudian dibalikan fakta bahwa Teteh yang menyuruh dia gitu, seolah-olah Teteh mengarang cerita agar dia berbohong gitu. Sebenarnya begini, kalau kemudian Teteh mempunyai masa lalu, semua orang punya masa lalu ya, itu sesuatu yang tidak perlu diumbar-umbar gitu. Kalaupun itu faktanya silahkan sampaikan secara langsung ke Teteh, atau misalkan ada pelanggaran pidana terhadap tindakan masa lalu Teteh, silakan dilaporkan gitu. Jadi jangan menggiring opini seolah-olah itu menjadi dibesar-besarkan gitu ya. Jujur takutnya tuh kayak aku kan nggak cerita kebenaran malah jadi dilaporin. Berkata fakta kenapa jadi dapat surat somasi gitu yang aku tuh bahkan dilaporin gitu kan, sedangkan aku kan nggak ngerti sama yang begini-begini. Jadi aku minta tolong Bang Togar aja gitu. Jadi apa-apa urus tentang masalah ini, aku kan nggak paham masalah hukum. Iya, awalnya tuh aku kayak berbuat kebohongan tuh menyesal banget. Malah aku kenal dia sangat-sangat nyesal sekarang. Jadi dalam hal ini dengan cerita atau kronologinya DJ Marta, justru klien kami yang dimanfaatkan sama orang tersebut. Bahkan kenapa orang yang memanfaatkan yang justru ini yang jadi korban, malah orang sana melakukan seolah-olah dia play victim, seolah-olah dia tuh namanya bagus, baik, orang yang sering menolong. Nah, sementara yang pernah menolong ini malah dilaporin. Statement-statement di media yang menggiring opini ya, memojokkan nama baik Teknopi, makanya Teknopi mencari pembuktian di sini gitu. Dan pada hari ini memang kami mendapatkan, alhamdulillah banyak kabar baik ya Pak,
dua LP itu satu sudah naik tingkat penyelidikan, sidik ya, penyidikan, artinya sudah terpenuhi unsur pidananya, tinggal nanti tersangkanya teman-teman bisa tanya penyidik. Terus yang keduanya itu masih tahap pemeriksaan saksi-saksi. Itulah fakta yang dialami, itulah kebenaran yang dialami. Kebenaran yang dialami kenapa besok paginya tanggal 10 Februari dapat somasi. Bahkan hari ini kan kita dengar sendiri dari pihak media katanya sudah dilaporkan ke Polda Metro. Kita sangat sayangkan. Justru yang korban ini yang tidak tahu apa-apa, yang tidak ada motivasi, awalan mau nolong, ya malah sekarang dia yang diserang. Intinya saya sebagai kuasa hukum klien saya DJ Marta tidak akan surut. Kami akan ladeni. Karena dia bicara kebenaran. Dan pihak Polda Metro juga tolong, masa iya daripada kebenaran diungkapkan LP-nya bisa dijalankan. Ingat ada 3 daripada menteri terkait SKB. Itu tidak boleh kalau memang ada kebenaran bukan hoak, itu tidak bisa masuk ranah pidana. Ikutin proses hukumnya ya, yang sedang berjalan sekarang. Konflik Novi dengan DJ Marta memang membingungkan. Bagaimana tidak, dulu berteman, kini keduanya bermusuhan. Hubungan Novi dan DJ Marta tampak akrab saat Novi terlibat perseteruan sengit dengan Hery Kunchoro. DJ Marta bahkan secara lantang membela Novi. Namun kini semuanya telah berubah. DJ Marta membeberkan apa yang dikatakannya saat Novi terlibat perseteruan dengan Hery Kunchoro merupakan kebohongan belaka. DJ Marta menyebut jika Novi yang memintanya tampil ke publik dengan memberikan kesaksian yang tidak benar. Dari situlah Novi diduga telah melaporkan mantan sahabatnya itu ke Polda Metro Jaya. Lantas, apa tanggapan DJ Marta yang baru saja menunjuk Togar Situmorang menjadi kuasa hukumnya untuk menghadapi Novi? Ya, saya sebagai seorang advokat yang telah ditunjuk oleh DJ Marta terkait somasi yang dilayangkan oleh seseorang bernama Nyonya Pratiwi Novianti. Di sini Nyonya Novi itu menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Nyoman Ray and Partner, di mana klien saya ini DJ Marta mendapatkan somasi yang dikatakan bahwa DJ Marta itu dengan sengaja maupun tanpa dasar menyebarluaskan informasi yang tidak benar. DJ Marta dalam keadaan tekanan, dalam keadaan yang memang pada saat itu dia gamang untuk disuruh melakukan sesuatu hal oleh seseorang ya yang tidak disebut nama pada saat itu untuk melakukan satu kebohongan di depan publik. Nah, akibat daripada pernyataan kebohongan yang dilakukan oleh klien saya itu ada dampak psikis, ada dampak psikolog, ada dampak job-jobnya sepi. Nah, tiba-tiba ada satu kesadaran daripada klien saya untuk mengungkapkan satu kebenaran. Maksudnya waktu awalnya itu kan aku tiba-tiba si Tete ini ngechat aku kayak, "Beb, ini waktunya kamu viral." Maksudnya aku bilang, terus tiba-tiba dia panjang lebar dan ya itu ujung-ujungnya nyuruh saya untuk berkata seperti ini, jangan bilang aku mabok bla 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 ini itu. Cuma aku kayak ngelihat dia tuh kasihan ya, foto pas muka dia merah sama aku ya habis mabok bareng ada. Oh, pernah lihat pas bareng? Memang pernah bareng, minum bareng. Kita cheers-cheersan kok minum. Kok aku kayak kepikiran ya, kenapa sih aku harus bohong gitu. Terus dampaknya tuh ke aku kayak, kok aku nggak ada job ya 1 bulan, tumben banget loh. Sedangkan aku kan kalau ngejob tuh biasa sampai 8 kali sebulannya. Ini sama sekali nggak ada. Apa gara-gara aku bohong ya ini. Terus aku tiba-tiba punya inisiatif buat minta maaf ke Pak Hery ya, ke Pak Haka.
Sengitnya konflik yang terjadi antara Novi dan DJ Marta juga tampak di media sosial. Keduanya saling sindir satu sama lain. Tidak hanya saling sindir, keduanya juga tak segan membuka cerita lama yang tidak banyak diketahui publik. DJ Marta misalnya mengungkap tidak akan tinggal diam atas segala tudingan Novi yang dialamatkan pada dirinya. Bahkan ia mengaku mempunyai banyak bukti perihal aib dan keburukan Novi. Kenapa lu tuh nggak ngaku gitu? Kalau lu pernah istilahnya bilang apa ke gua gitu. Apa amnesia apa gimana sih? Aduh, ngapain sih 3 tahun lalu itu masih dibuka-buka? Untuk apa? Cair ya? Cair atau gimana? Tolong jangan mengintimidasi klien saya. Ya, dengan cara-cara nanti memposting-posting ataupun menganalogikan ya ke arah klien saya lagi. Ya, dengan hal-hal yang memang membuat dia tertekan. Bisa dibayangkan seorang DJ Marta sampai ketakutan dan minta tolong ke saya. Kalau mau adu-aduan, nggak usah adu-aduan buka-buka aib orang. Kita bercermin aja. Sebelum menunjuk orang, ini ada 4 jari yang menunjuk ke arah kita. Introspeksi diri. Apakah kita udah lebih baik dari orang itu? Apakah kita sudah berguna untuk orang lain? Atau kita sudah bisa melakukan segala sesuatu yang saya lakukan, khususnya membantu ODGJ yang terlantar. Terus sekarang lu jangan keluar-keluar di story lu seakan-akan gua itu memfitnah lu lah, seakan-akan gua kayak sakit jiwa lah apalah. Gua mah orangnya gak pernah, jujur gua gak pernah ada masalah. Lu boleh tahu cerita atau kasih tahu atau cari tahu tentang gue deh ke teman-teman gue, apalagi dunia per-DJ-an. Apakah gue pernah ada masalah sama mereka? Tidak ada pernah sama sekali gue ada masalah sama mereka. Gue tuh kalau disenggol, gue senggol balik. Lu bikin story tentang gue bilang gue sakit jiwa, ya gue serang balik lah. Gue nggak mau diem, enak aja. Malah kami akan mensomasi daripada NP terkait apa yang telah dilakukan kepada pihak klien saya untuk disuruh memberikan keterangan hal-hal yang negatif ke depan publik. Ya, dan bahkan ada tadi dia bilang saksinya yang namanya Gary itu menyerahkan uang katanya jajan dari pihak orang tersebut. Ya kan? Padahal dia nggak minta apa-apa, dia ikhlas mau bantu orang itu. Tapi orang itu bahkan sekarang ini malah melaporkan pihak klien kami kepada pihak kepolisian. Ya memang kalau itu bukan saya yang transfer gitu kan. Pada saat itu saya hanya meneruskan ada bukti transfer yang memang ditujukan untuk jajan. Karena itu kegunaannya untuk apa dan apa aku nggak bisa berkomentar lebih banyak karena itu memang duitnya Ibu NP yang ditransfer ke. Ngasih uang ke aku, terus Kak Gary tiba-tiba chat aku, ini ada uang titipan dari Teteh, ini buat apa? Gue bilang, buat jajan gitu. Dia ngasih sejumlah 3 juta. Aku nggak campurin lagi lah apakah terkait itu atau yang lain. Perselisihan panas antara Novi dan DJ Marta tidak lepas dari konflik Novi dengan Hery Kunchoro. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, hubungan Novi dan Hery sempat memanas hingga saling ancam satu sama lain. Konflik yang terjadi di antara keduanya belakangan sempat padam dan tidak lagi menguap ke permukaan. Meski begitu, bukan tidak mungkin konflik panas keduanya akan kembali membara usai perselisihan Novi dan DJ Marta kembali menjadi sorotan. Dan seperti apa tanggapan kuasa hukum Novi mengenai perselisihan kliennya dengan Hery Kunchoro? Kami mendampingi Novi pada hari ini dalam rangka persamaan persepsi dan berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi oleh Novi, baik persoalan dengan
RD Law, persoalan dan HK, dan bahkan persoalan-persoalan dengan pihak ketiga lainnya. Jadi hari ini kami coba menggelar perkara itu. Iya, mendatangi Mabes artinya kan ingin menyelesaikan persoalan hukum. Karena selama ini ada upaya-upaya penyadaran terhadap pihak ketiga tidak tercapai dengan baik. Maka satu-satunya langkah yang kami harus ambil adalah bisa melakukan upaya hukum lebih lanjut. Bahwa ini kan masalah private, ya. Masalah private itu mbok ya di keep lah. Ini kan usulan masalah person to person. Kalau seandainya apa yang rugi siapa? Yang rugi kan kedua belah pihak dan keluarganya, kan gitu. Nah, sampai saya rela pada saat itu secara pribadi loh ya. Udahlah saya yang minta maaf lah kepada pihak Heri Kunchoro supaya ini semua close, tutup, jangan ada lagi masalah lagi. Karena ini kan menyangkut kepada harkat martabat daripada seseorang baik Novi maupun Haka sendiri. Kita kan mesti melihat siapa yang memulai, lalu siapa yang meminta maaf. Kalau kita melihat dalam jejak digital itu kan yang membuka seolah-olah Novi itu memiliki masa lalu, itu kan dari pihak HK, bukan Novi. Saat itu yang di-share kepada publik sama sekali tidak menyebut nama siapa. Dan kebetulan HK merasa bahwa itu adalah chat dia dengan Novi. Itu tafsiran beliau. Tapi apa yang dilakukan Novi berbeda dengan sikap HK dan Dr. Tonggar Sitomorang selama ini memframing tentang adanya hal-hal yang bersifat aib pribadinya Novi, yang menurut Novi itu sama sekali tidak mengandung nilai kebenaran. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.